Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih mempelajari kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih mempelajari tentang pasal yang keempat, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kesimpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ta'ala adalah kita mengimani, meyakini setiap nama dan sifat-sifat Allah ta'ala yang dia sebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, dengan mengartikannya secara dohirnya, secara hakiki, dan tidak mentakwilkan, tidak merubah, tidak menyerupakan dengan makhluk, di mana kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, di mana beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu ditunjukkan berdasarkan dalil-dalil nakli yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil-dalil akli yang menunjukkan keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Artinya apa? Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala seperti yang digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafus Saleh tidak bertentangan dengan akal pikiran. Artinya sejalan dengan akal pikiran. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan. Adapun yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya sendiri dengan beberapa sifat-sifat dan memberikan nama untuk dirinya dengan beberapa nama. Itu kita sudah sepakati kan, bahwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat untuk dirinya dan nama-nama untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk mensifatinya dan memberikan nama untuknya dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Artinya apa? Kita tidak menemukan dalil bahwa kita itu dilarang untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Kita tidak dilarang untuk memberi nama untuk Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Jadi tidak ada dalil yang melarang kalau kita itu mensifati Allah dengan misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas aras, itu enggak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Demikian juga tidak ada dalil yang melarang kita untuk memberi nama Allah Ta'ala dengan misalnya As-Sami Al-Basir, enggak ada. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk mentakwilkan sifat-sifat tersebut. Jadi
Ada nggak dalil dalam Al-Quran yang menyuruh kita, kalian harus mentakwilkan sifat-sifatku? Nggak ada kan? Jadi pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk dirinya sifat-sifat di dalam Al-Quran dan hadis, jelas. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kita untuk mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah memerintahkan kita untuk mentakwilkan sifat-sifat tersebut atau mengartikan sifat-sifat tersebut di luar makna dohirnya. Jadi nggak ada dalil yang mengatakan kalian harus mengartikan ini bukan ini tapi makna yang lain, nggak ada, ya kan? Maka apakah masuk akal jika dikatakan bahwa apabila kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat itu, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi setelah semua kaidah tadi, apakah kemudian masuk akal? Apakah kemudian masuk akal apabila kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tadi, berarti sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya kan? Gak seperti itu kan? Misalnya tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan bersemayam di atas aras. Itu jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk mensifatinya dengan sifat tadi, yaitu bersemayam di atas aras. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mentakwilkan makna bersemayam di atas aras tadi. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk mengartikan bersemayam itu di luar arti dohirnya. Sehingga apakah kemudian masuk akal apabila kita mensifati Allah dengan bersemayam di atas aras, berarti sama saja kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Enggak selalunya begitu kan? Enggak mesti begitu. Ya. Kalau mereka bilang kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat itu berarti sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga kita wajib untuk mentakwilkan sifat itu, sehingga ditakwilkanlah istawa itu dengan berkuasa atau istaula misalnya kan, atau mengartikannya di luar makna dohirnya. Kenapa? Karena mereka berangkat dari keyakinan bahwa kalau menetapkan sifat itu berarti menyerupakan. Jadi kaidah mereka gitu, menetapkan sifat sama dengan menyerupakan makhluk. Apakah kaidah seperti itu benar? Menetapkan sifat sama dengan menyerupakannya dengan makhluk. Apakah kaidah yang dibangun tadi benar? Ya tentu tidak. Masalah menyerupakan itu kan tergantung orangnya. Karena menetapkan tidak selalunya bermakna menyerupakan. Sering kita beri contoh, misalnya orang punya kaki, kambing juga punya kaki. Terus kalau kita mengatakan nih, orang punya kaki, apakah lantas secara otomatis kita itu menyamakan orang dengan kambing yang juga sama-sama punya kaki? Apakah seperti itu? Enggak kan? Kalau kita bilang orang punya kaki, kamu menyerupakan orang dengan kambing berarti. Kenapa? Kan kambing punya kaki juga. Apakah seperti itu? Orang punya kepala, berarti kamu menyerupakan dengan kambing dong. Kambing kan juga punya kepala. Apakah selalu begitu? Enggak kan? Kenapa? Karena kita juga tahu bahwa kaki manusia, kepala manusia berbeda dengan kambing. Itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan al-khaliq. Berarti kalau kita menetapkan sesuatu sifat bagi Allah, gak selalunya itu menyerupakan.
menyerupakan itu tergantung orangnya. Kalau dia ngebayanginnya begitu ya menyerupakan, atau dia mengatakan seperti ini baru dia menyerupakan. Tapi kalau dia hanya menetapkan, tidak selalu menyerupakan. Nah, seperti itulah maksudnya. Jadi dalil akli di sini maksudnya adalah apabila kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat itu, apakah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Sehingga kita wajib untuk mentakwilkan sifat itu dan mengartikan sifat itu tidak pada dohirnya. Nah, kalau sudah begitu, justru kita akan jatuh pada dosa ta'til, meniadakan atau mengingkari sifat Allah. Ya kan? Jadi kita lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, malah jatuh pada kesalahan mengingkari dan menafikan sifat itu. Misalnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas aras. Wah, jangan diartikan bersemayam dong, nanti kayak raja dong di atas singgasananya. Berarti apa? Berarti kita artikan dengan arti yang lain. Berarti sama saja kita mengingkari, menafikan bahwa Allah itu bersemayam di atas arasnya. Jadi lari dari apa? Menyerupakan. Jatuh dalam hal apa? Meniadakan atau mengingkari. Mengingkari berarti sama saja mengatakan Allah nggak bersemayam di atas aras, Allah tidak turun ke langit dunia, Allah tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya ini, tidak punya ini. Berarti semuanya akan diingkari. Kenapa? Karena kalau menetapkan, takutnya akan menyerupakan. Itu salah. Jadi cara berpikir seperti itu keliru. Karena ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan bukan bermakna menyerupakan. Kenapa menetapkan? Ya karena diperintahkan untuk menetapkan. Karena tidak ada larangan untuk menetapkan dan juga tidak ada perintah untuk mentakwilkan. Makanya ahlu sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan makna hakikinya, tapi mereka tidak menyerupakan dengan makhluk. Jadi ketika orang itu lari dari menyerupakan, jatuh pada kesalahan mengingkari, menafikan, sama saja dia melakukan ilhad, yaitu menyimpang di dalam memahami asma dan sifat. Dan orang yang melakukan ilhad itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 180. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan biarkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Ilhad itu artinya apa? Menyimpang. Menyimpang dari makna yang hakiki. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka dulu kerjakan. Saya harap dalil akli ini benar-benar bisa dipahami. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mentakwilkan, mengingkari, itu kebanyakan menggunakan dalil akal untuk berhadapan dengan kita. Menggunakan akal pikiran, logika, ya kan? Mereka udah nggak main lagi dengan ayat-ayat Quran atau hadis. Kalau berkaitan dengan masalah asma sifat, banyak dari mereka itu menggunakan akal. Kalau begini, berarti begini dong. Kalau begini, begini dong. Nah, kita di sini juga harus menghadapi mereka dengan dalil akli. Jadi dalil akli yang menguatkan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ini harus kita pahami, harus kita kuasai. Jadi kalau misalnya nih, sebagai contoh pengamalan dari dalil akli yang pertama nih, penerapannya. Kalau kita mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, terus orang itu bilang, wah berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk dong, turun, ya kan? Kita bilang,
Bukankah yang mensifati seperti itu Allah Ta'ala sendiri? Ya. Bukankah Allah Ta'ala tidak ada larangan kepada kita untuk mensifatinya dengan sifat itu? Ada nggak larangannya? Nggak ada. Bukankah tidak ada perintah kepada kita untuk mentakwilkan sifat itu dengan arti yang lain? Ada nggak yang memerintahkan kita dalam Al-Quran kita harus mentakwilkan itu? Ya, kata turun ditakwilkan dengan kata yang lain misalnya? Oh, nggak ada. Lantas kenapa ketika saya menetapkan itu selalu bermakna menyerupakan? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena kalau kalian lari dari menetapkan sifat itu karena takut menyerupakan, ya kan? Lari dari menetapkan sifat itu karena takut menyerupakan, justru kalian akan jatuh dalam kesalahan menafikan dan mengingkari sifat itu. Ya. Dan itu termasuk ilhad dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalil akli yang kedua. Alaisa man nafa sifatan min sifatillahi ta'ala khaufan minat tasbih kana qad sabbahaha awalan bi sifatil muhdasin. Bukankah, ini secara akal pikirannya, bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah Ta'ala gara-gara takut menyerupakan Allah dengan makhluk, justru pertama dia yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ya kan? Paham nggak? Nih, saya tidak mau mensifati Allah dengan turun ke langit dunia. Kenapa? Karena saya tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti justru kamu itu, ya, sebelum itu menyerupakan Allah dengan makhluk karena bayangan kamu turun itu seperti manusia. Lah, lari dari tasbih, sebenarnya dia sendiri yang melakukan tasbih. Ya. Lempar batu, sembunyi tangan. Ya enggak? Dia sendiri yang tasbih, sok-sok lari dari tasbih. Menuduh orang tasbih. Nah, gitu. Ya kan? Nih, seperti ini gambarannya. Misalnya, saya tidak mau mensifati Allah dengan bersemayam di atas aras. Kenapa? Karena kalau saya mensifati Allah dengan bersemayam di atas aras, sama saja saya menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Nah, berarti kamu ketika mensifati Allah bersemayam di atas aras, sama saja kamu ngebayangin itu kayak makhluk. Berarti sama saja kamu itu tasbih. Ya kan? Jadi lari dari tasbih, padahal dia sudah melakukan tasbih. Itu. Summa khafa minat tasbih fa farra minhu ilan nafyi wa ta'til. Kemudian dia karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia lari dari itu, justru malah masuk dalam bab menafikan dan meniadakan atau mengingkari. Sehingga dia menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri, dan mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang seperti itu berarti dia menggabungkan antara dua kesalahan yang besar. Kesalahan pertama apa? Tasbih. Tasbihnya di mana? Yaitu tadi, ketika dia tidak mau menetapkan Allah dengan sifat tersebut karena takut dengan tasbih. Berarti ketika dia menetapkan tuh ngebayanginnya kayak makhluk, sama saja dia tasbih. Terus yang kedua, ta'til. Lari dari tasbih, jatuh pada kesalahan mengingkari
meniadakan sifat tersebut. Berarti tasbih dan taktil. Kalau dipikir sebenarnya dua hal ini hal yang bertolak belakang, nggak bisa ketemu ya kan? Kok bisa satu? Tasbih, taktil. Namanya tasbih menyerupakan, taktil meniadakan. Ya ini kan sepertinya dua hal yang nggak ketemu kan? Tapi sebenarnya realitanya ada pada diri orang yang tidak mau menetapkan sifat Allah. Ya, lari dari tasbih, padahal dia sudah terjerumus dalam tasbih. Kemudian mengingkari, meniadakan sifat tersebut. Afala yakunu minal ma'quli idzan. Jadi ketika orang itu sudah jatuh pada dua kesalahan besar tadi, bukankah ya secara akal pikiran yang sehat bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan apapun sifat yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Demikian juga Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan keyakinan bahwa sifat-sifat tersebut tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Nah, jadi bukankah secara akal pikiran bisa begitu kan? Kita sifatin aja Allah dengan apapun yang dia sifati dalam Al-Quran dan hadis, tapi kita meyakini bahwa sifat itu enggak seperti makhluk. Seperti itu bertolak belakang enggak? Enggak kan? Bisa enggak misalnya, saya mensifati tapi enggak seperti makhluk? Bisa kan? Bukan suatu hal yang bertentangan kan? Ya biar mudah seperti tadi. Saya mensifati manusia dengan kaki, tapi kan saya bisa aja mengatakan kaki manusia enggak seperti kambing. Kan enggak ada masalah kan? Iya kan? Saya bilang manusia punya kaki, tapi saya kan tahu bahwa kaki manusia tidak seperti kambing. Gak pernah saya ngebayangin kaki manusia seperti itu kan. Demikian juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mensifati Allah taala turun ke langit dunia, kan saya gak pernah ngebayangin seperti orang turun. Allah bersemayam di atas arasnya, saya gak pernah menyerupakan, membayangkan bahwa itu seperti raja duduk di atas hingga sana. Kan bisa saja seperti itu kan? Kenapa gak dilakukan? Karena berangkatnya dari keyakinan yang salah bahwa menetapkan itu sama saja menyerupakan. Nah, itu kaidah yang salah itu. Menetapkan sifat sama dengan menyerupakan dengan makhluk. Itu kaidah yang dibangun seperti itu keliru. Ya. Makanya terjadi kekeliruan, ya. Ibaratnya gini loh. Sudah jatuh tertimpa tangga. Lari dari satu kesalahan, kena kesalahannya naik. Kenapa? Karena tidak mengikuti manhaj salafus shalih dalam memahami sifat-sifat Allah. Harusnya kan gak usah repot-repot ya kan? Ya simpel aja. Allah turun ke langit dunia, ya sudah saya percaya. Karena yang bilang Allah Ta'ala, yang bilang Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu menyerupakan? Wah belum tentu, saya kan hanya menetapkan secara hakiki. Saya nggak pernah pun membayangkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Dah simple. Sesimpel itu sebenarnya kan. Jadi nggak usah muter-muter. Wah ini kalau begini gini dong, ini kalau begini gini dong. Andai katanya. Nah seperti itu malah takallum, memberatkan diri. Ya. Demikian juga kenapa kita ketika menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala itu tidak pernah membayangkan itu seperti makhluk. Kenapa? Karena kita tahu zat Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Nah gitu. Ya kan? Kan yang namanya sifat itu akan sama kalau zatnya manusia dengan manusia. Nah, kalau saya bilang fulan punya tangan, ya saya bisa saja ngebayangin tangan orang lain. Karena zatnya saya tahu, oh ini manusia, ini manusia. Tapi kalau zatnya manusia dengan hewan beda, ya saya nggak pernah ngebayangin tangan orang itu seperti tangan hewan. Apalagi ini zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentulah berbeda, sudah pastilah berbeda dengan zat makhluk.
Kalau zat berbeda, sudah pasti sifatnya juga berbeda. Itu kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua tadi kesimpulannya apa? Orang yang tidak mau menetapkan karena takut menyerupakan, sebenarnya dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan pertama, justru malah dia menyerupakan, terus lari, kemudian masuk ke dalam kesalahan kedua, yaitu menafikan atau meniadakan. Terus yang ketiga, innal iman bisifatillahi ta'ala wa wasfahu biha la yastalzimu tasbih bisifatil muhdasin. Sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah Ta'ala dan mensifatinya dengan sifat-sifat itu tidak selalu menunjukkan tasbih. Tidak selalu menunjukkan tasbih dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa menetapkan secara otomatis menyerupakan itu tidak benar. Paham? Jadi menetapkan secara otomatis itu menyerupakan itu kaidah yang tidak benar. Ya. Jadi mensifati Allah Ta'ala dengan sifat itu, beriman kepada sifat Allah Ta'ala tidak selalunya menunjukkan tasbih dengan sifat makhluk. Kenapa? Karena akal pikiran kita, akal pikiran kita tidak mengatakan itu mustahil bahwa bagi Allah itu sifat-sifat yang khusus dengan zatnya yang tidak menyerupai sifat makhluk. Yang tidak menyerupai dengan sifat makhluk. Jadi kalau kita menetapkan sifat Allah Ta'ala, ya kan, menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala, itu akal pikiran kita tidak mengatakan mustahil kalau sifat Allah itu sesuai dengan zatnya, khusus sesuai dengan zatnya, dan tidak menyerupakan sifat makhluk. Ini berangkat dari keyakinan tadi bahwa zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Berarti sifat Allah tentu tidak menyerupai sifat makhluk, gitu aja. Jadi kaidahnya berangkat dari situ. Berangkat dari kaidah itu ya. Berbeda zat tentu berbeda sifat. Gitu. Kenapa demikian? Karena antara sifat tersebut manusia dan Allah Ta'ala hanya sama dari sisi nama. Jadi sifat yang dimiliki oleh manusia dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu hanya sama dari sisi nama. Di mana bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang khusus baginya dan bagi makhluk sifat yang khusus baginya. Jadi ini kaidah yang ketiga ini berangkat dari keyakinan bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Jadi ketika kita menetapkan sifat untuk Allah, ya pasti berbeda dengan sifat makhluk. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang khusus bagi dirinya, dan makhluk pun juga punya sifat yang khusus baginya. Khusus, tidak saling menyerupai. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu 3 dalil akli, ya, yang menguatkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi, tapi tidak serupa dengan makhluk. Wal muslimu id yu'minu bi sifatillahi ta'ala wa yasifuhu biha la ya'taqidu abadan. Dan seorang muslim ketika dia beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, dia beriman dengan sifat-sifat tadi, dan dia juga mensifati Allah dengan sifat-sifat tadi, la ya'taqidu abadan, selamanya dia tidak akan meyakini, bahkan tidak akan pernah terbesit di dalam pikirannya bahwa tangan Allah Ta'ala menyerupai tangan makhluk. Gak pernah kan?
Kecuali mungkin orang yang benar-benar awam ya. Tapi kalau orang sudah memahami, sudah belajar bahwa zat Allah beda dengan makhluk. Sehingga ketika dia mensifati Allah dengan sifat Allah memiliki tangan, nggak mungkin seorang mukmin itu meyakini bahwasanya tangan Allah seperti tangan manusia. Dia hanya meyakini bahwa itu sama dari sisi nama. Disebabkan apa? Perbedaan antara zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk. Demikian juga berbeda dari sisi perbuatan. Perbuatan Allah dengan makhluk berbeda. Jadi ketika kita mensifati Allah dengan sifat tadi, gak boleh kita dalam pikiran kita ngebayangin itu dengan makhluk sama, gak boleh. Jadi kalau ada ngebayangin gitu, diusir. Gak boleh. Ya. Walaupun kita nggak ngomong seperti ini tangannya, seperti manusia misalnya, tapi ngebayangin itu nggak boleh. Nah, jadi karena ngebayangin itu bisa membuka pintu menjadi tasbih, ya kan? Bisa membuka pintu menuju tasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ikhlas 1:4 dan Asy-Syura ayat 11. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini poinnya ada di ayat terakhir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang standing dengan Allah taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang standing dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, ini ayat ini menjadi dasar bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang khusus bagi dirinya. Manusia juga punya sifat yang khusus bagi dirinya. Ya, di mana kedua sifat itu tidak saling menyerupai, ya, tidak saling menyerupai, hanya sama dari sisi nama. Demikian juga di dalam Asy-Syura ayat 11, ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Nah, ini kaidah menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini menunjukkan kita wajib mensifati Allah dengan sifat dan wajib memberi nama Allah Ta'ala dengan nama yang dia berikan untuk dirinya. Jadi ayat yang dalam surah Asy-Syura ayat 11 ini menggabungkan dua kaidah penting tadi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya kan? Berarti kita sama sekali tidak menyerupakan Allah dengan apapun, ya kan? Bisa juga ketika kita berhenti di ayat itu, ya, kita juga tidak mensifati Allah Ta'ala dengan apapun, karena takut menyerupakan Allah dengan yang lain. Tapi ketika kita lanjutkan ayatnya, wa huwas samiul basir. Tapi kan dia maha mendengar, maha melihat. Oh, berarti kita harus menetapkan dong bahwa Allah memiliki nama As-Sami Al-Basir. Berarti kita harus menetapkan dong bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Jadi di situ yang tadinya itu menyerupakan hilang, ya kan, termasuk yang mengingkari tadi, kemudian kita tetapkan dengan ayat yang kelanjutannya itu tadi. Jadi ini menunjukkan dua kaidah. Jadi menetapkan itu dengan kaidah wa huwas samiul basir. Menafikan penyerupaan laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita hanya wa huwas samiul basir dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat, bisa saja kita menetapkan dan menyerupakan. Tapi kalau kita kembali ke ayat yang awalnya laisa kamitslihi syai'un, oh berarti nggak boleh menyerupakan. Nah, segitu. Jadi
hanya satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban kita terhadap nama dan sifat-sifatnya. Tapi kalau dipahami benar, ditadaburi, direnungkan, ini mengumpulkan kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Baik, nah itu berkaitan dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal yang kelima, al-imanu bil malaikah. Rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Malaikat itu dari kata al-alukah, al-ulukah, yang artinya secara bahasa ar-risalah, yaitu utusan. Nah, itu sesuai karena malaikat memang utusan Allah Ta'ala yang menghubungkan Allah Ta'ala dengan makhluknya atau manusia yang ada di muka bumi. Artinya sebagai perantara. Dan beriman kepada para malaikat ini bukan kok menunjukkan Allah Ta'ala itu membutuhkan para malaikat. Sama seperti misalnya kita di dunia punya asisten karena kita membutuhkan asisten, karena kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita ya kan? Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tentu berbeda. Ketika Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang banyak, itu bukan kok Allah Ta'ala membutuhkan mereka, bukan kok karena Allah Ta'ala tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, naudzubillah. Tapi itu justru menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat besar. Makna itu kadang-kadang di manusia juga ada, ya enggak? Seorang manusia misalnya raja, asistennya banyak. Oh, berarti menunjukkan dia hebat. Ya enggak? Yang nyuci mobil sendiri, nyopir sendiri, kebun sendiri, masak sendiri, yang ngangkutin barang sendiri, semua punya banyak asisten. Kalau raja, oh berarti memang hebat. Ya kan? Tapi bisa juga bermakna karena orang itu tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri, sehingga dia membutuhkan asisten. Benar nggak sih? Nah, itu nampak sekali tuh ketika misalnya dia bergantung kepada asisten rumah tangga kan. Ketika lebaran, asistennya pada libur, bingung, rumahnya pada berantakan biasanya. Karena biasanya, walaupun hal yang simpel loh, misalnya nyuci baju, sudah pakai mesin, bingung mau mencet apa ini. Karena nggak pernah ngelihat. Itu menunjukkan manusia memang perlu kepada asistennya. Tapi makna yang itu pada diri Allah Ta'ala nggak ada. Allah Ta'ala ketika memiliki malaikat yang banyak, bukan kok karena Allah Ta'ala itu membutuhkan mereka, tidak bisa lepas dari mereka, tidak bisa melakukan pekerjaan. Enggak, itu enggak ada makna seperti itu pada diri Allah Ta'ala. Tapi justru menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang harus kita pahami ya. Baik, yu'minul muslim bi malaikatillahi ta'ala. Orang yang beriman, orang yang muslim beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Wa annahum khalqun min asrafi khalqih. Dan bahwasanya para malaikat itu termasuk makhluknya yang paling mulia. Baik, berkaitan dengan masalah kemuliaan malaikat dan manusia, mana yang lebih mulia? Nah, di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan malaikat yang lebih mulia. Malaikat secara umum lebih mulia daripada manusia. Makanya ketika di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menampakkan diri kepada para wanita, mereka takjub dengan mengatakan, "Ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim." Nah, ini bukan orang ini adalah malaikat yang mulia. Jadi menunjukkan bahwasanya malaikat itu lebih mulia dari manusia. Ini bukan manusia, ini malaikat. Nah,
Dari situlah sebagian menetapkan bahwa malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Apalagi memang malaikat tidak pernah melakukan pelanggaran. Ya. Tapi sebagian mengatakan manusia lebih mulia. Buktinya apa? Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti manusia lebih mulia dong. Tapi ada yang merinci, tergantung. Manusia itu ya kalau lagi tinggi bisa lebih mulia daripada malaikat. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Tapi kalau manusia itu turun, bisa lebih rendah daripada binatang. Oh, ya kan? Di dalam Quran kan gitu kan? Ulaika kal an'am balhum adzal. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Oh, lebih sesat dari binatang ternak? Iya, karena binatang ternak nggak punya akal, wajar. Tapi kalau manusia sudah punya akal tapi nggak dipakai, wah lebih rendah dong. Nah, itu dirinci. Jadi manusia itu ketika dia mencapai titik tingkat tinggi bisa lebih mulia daripada malaikat. Baik. Wa ibadun mukramun min ibadih. Dan mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan dari hamba-hambanya. Jadi termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan para malaikat, kita juga wajib memuliakan para malaikat. Ada orang yang benci sama malaikat. Orang Yahudi itu katanya benci sama malaikat Jibril. Orang Syiah juga benci sama malaikat Jibril. Sama. Sebenarnya kalau dilihat ya, Syiah dengan Yahudi itu ada banyak persamaan. Orang Yahudi kalau buka puasa ntar malam. Orang Syiah juga kalau sudah malam, bukan maghrib. Banyak persamaan. Jadi kita wajib memuliakan malaikat. Gak boleh mencela, menghina satu malaikat. Gak boleh. Sehingga kalau kita menyebutkan nama malaikat boleh. Belakangnya kita kasih alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Israfil alaihissalam. Kenapa? Karena kita memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti menjaga adab kepada para malaikat itu juga diperintahkan, anjurkan. Berarti sebaliknya kita tidak boleh mencela malaikat. Malaikat ini gimana sih? Nggak boleh. Ya. Khalaqahu min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari apa? Cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Tapi bukan berarti ketika diciptakan dari cahaya, bentuknya cahaya, enggak. Ada bentuk fisiknya, kita nggak bisa ngelihat, cuman asal muasal penciptanya dari cahaya. Ya kayak manusia lah, manusia diciptakan dari tanah liat, emang kemudian kita tanahnya banyak banget di dalam. Kan nggak gitu juga kali kan? Manusia diciptakan dari tanah nggak? Tapi daging jadi daging. Jin, setan diciptakan dari apa? Api. Tapi bentuknya juga bukan api. Nanti kalau bentuknya api, jin masuk neraka, dibakar dengan api. Ya nggak terasa. Bisa aja dibilang, saya nggak sakit, saya kan api dibakar dengan api. Enggak. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ditanya, itu jin kan terbuat dari api. Ini kan dibakar dalam neraka. Ya nggak tersiksa dong. Beliau ngambil tanah liat, dilempar ke orang. Aduh sakit. Kamu terbuat dari apa? Tanah kan? Kan dipukul pakai tanah sakit. Jadi asal muasalnya penciptaannya dari tanah, tapi kita kan terdiri dari daging, tulang. Demikian juga malaikat diciptakan dari cahaya itu bukan berarti terus nggak punya bentuk fisik. Ada bentuk fisik, walaupun kita tidak bisa melihat. Karena malaikat punya bentuk fisik kan, punya sayap, itu kan bentuk fisik kan, walaupun kita nggak bisa melihat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja ilil malaikah
rusulan uli ajnihah masna wa sulasa wa ruba. Ya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, menjadikan para malaikat itu sebagai rusul, utusan. Uli ajnihah, memiliki sayap. Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Berarti malaikat itu punya sayap. Punya sayap. Berarti punya bentuk fisik. Punya. Walaupun kita tidak bisa melihat. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Wow. Karena malaikat Jibril itu malaikat yang paling besar, paling mulia. Tapi ada juga yang mengatakan yang paling besar itu malaikat apa ya? Memikul aras apa? Nah, kalau nggak salah dalam riwayat antara di telinga dan pundaknya malaikat yang memikul aras itu jauhnya 500 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan itu malaikat yang paling besar yang memikul aras Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. 8 malaikat antara ini dan ininya 500 tahun perjalanan dalam hadis. 8 malaikat. Karena aras Allah Ta'ala adalah makhluk yang paling besar. Yang memikulnya para malaikat yang besar-besar. Tapi ada yang mengatakan enggak, malaikat Jibril alaihissalam yang paling besar karena beliau adalah pemimpin. Ya. Baik. Wa annahu ta'ala wakkalahum biwadha'ifa fahum biha qaimun. Dan kita harus meyakini, mengimani bahwasanya para malaikat itu diberikan tugas oleh Allah Ta'ala. Tugas-tugas yang mereka kerjakan. Terus kalau misalnya nih sedang nggak melakukan tugasnya, misalnya malaikat Jibril alaihissalam tidak menyampaikan wahyu, kan beliau pemimpin malaikat. Bukan berarti nganggur dong sekarang, kan udah nggak ada nabi lagi, nggak ada yang menyampaikan wahyu lagi kan? Nggak begitu. Beliau kan pemimpinnya para malaikat. Beliau juga seperti malaikat yang lain juga senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Gak pernah berhenti. Emang kita kalau lagi nganggur ya tiduran, gak ngapa-ngapain ya. Itu kita kan. Kalau malaikat kan gak pernah berhenti dari ibadah. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala sepanjang siang dan malam tidak berhenti. Jadi ibadah terus kepada Allah Ta'ala karena mereka diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Gak ada capek lah malaikatnya. Tidak seperti manusia. Jadi malaikat itu diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Ta'ala. Faminhumul hafadhu 'alal ibad. Di antara mereka itu ada yang tugasnya menjaga manusia. Menjaga manusia dari bahaya. Berarti malaikat itu baik, senantiasa menjaga manusia dari bahaya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia itu mu'aqibatun, malaikat yang silih berganti. Di depannya, di belakangnya, yahfadunahu min amrillah. Menjaga manusia dengan perintah Allah Ta'ala. Ya. Setiap manusia silih berganti, artinya ada sip malam, ada sip siang. Jadi yang jaga malam beda dengan yang jaga siang. Bahkan ulama mengatakan, Ibnu Katsir ya misalnya dalam tafsir, setiap orang itu jatahnya satu hari 8 malaikat yang jagain. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah ini yang mencatat. Depan, belakang yang jagain. Itu di siang hari. Di malam hari juga gitu. Kan mu'aqibatun, silih berganti. Berarti 4, berarti 8 satu orang. Berarti jumlah malaikat berarti lebih banyak daripada manusia. Dan malaikat tidak mati kecuali dikehendaki oleh Allah. Tidak seperti manusia ada umurnya. Jin juga begitu, ada umurnya.
Cuman mungkin umurnya jin lebih lama, lebih panjang dari manusia. Tapi kalau malaikat tidak ada dalil yang menunjukkan mereka kemudian setelah umur berapa kemudian mati, itu enggak. Kalau jin mati, kecuali iblis, pemimpinnya itu diberi tangguh oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Kalau yang lain mati. Karena di dalam doa Nabi SAW disebutkan wal jin wal insu yamutun, dan manusia dan jin mereka mati. Nah, ini menunjukkan kalau jin manusia juga mati, kalau malaikat enggak, karena disebutin di situ. Walaupun jin umurnya lebih panjang. Nah, jadi ada yang tugasnya menjaga manusia. Wal kadibuna li a'malihim. Nah, ada yang menulis amalan manusia, mencatat kanan dan kiri. Tapi namanya bukan Raqib dan Atid. Yang menetapkan bahwa malaikat yang di kanan itu Raqib, yang di sebelah kiri itu Atid, berdalilkan dengan ayat dalam surah Qaf kan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, ya, apapun ucapan yang keluar dari mulut seseorang kecuali padanya ada Raqib dan Atid. Itulah ditetapkan bahwa yang kanan Raqib, yang kiri Atid. Padahal Raqib itu artinya senantiasa mengawasi. Atid segera dalam mencatat, siap mencatat. Itu sifat bagi malaikat, bukan nama malaikat. Paham? Karena kalau itu nama malaikat, berarti malaikat Raqib banyak dong. Setiap orang kan ada ya di belah kanan, Raqib, ini Raqib juga, ini Atid, itu juga Atid semua. Padahal kalau yang namanya nama cuman seperti malaikat Jibril alaihissalam ada berapa? 1. Malaikat Mikail, Israfil. Berarti kalau malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan namanya Raqib dan Atid, berarti banyak banget sejumlah manusia yang ada di muka bumi. Itu bukan nama, itu sifat. Itu sifat malaikat. Dua-duanya punya sifat Raqib dan Atid. Dua-duanya Raqib, senantiasa mengawasi. Dua-duanya Atid, yaitu siap untuk mencatat. Kalau namanya hanya disebutkan kiroman katibin. Katibin, juru tulis, juru catat. Tidak disebutkan namanya, yaitu tugasnya, maka disebut dengan katabah atau katibin. Ya. Wa minhum al-muwakkaluna bil jannah wa na'imiha. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga surga dan apapun yang berkaitan dengan surga. Ada yang menyambut penghuni surga, mengucapkan salam sudah masuk. Tapi mereka ada pemimpinnya. Cuman pemimpin malaikat yang menjaga surga itu sering kita dengar namanya malaikat Ridwan alaihissalam. Itu tidak ada riwayat yang sahih. Mungkin itu dari Israiliyah. Tapi memang ulama umumnya menyebutkan bahwa itu adalah malaikat Ridwan. Tapi sebenarnya nggak ada hadis yang sahih. Tapi kita yakin ada pemimpinnya yang ngurusin masalah surga dan kenikmatan surga, kan banyak malaikat ya. Itu ada pemimpinnya. Wa minhumul muwakkaluna bin nari wa adzabiha. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka dan melakukan penyiksaan di dalam neraka. Itu enggak pernah tersenyum. Wow. Ya iyalah, masa malaikat menjaga neraka? Ayo silakan, rombongan siapa masuk. Enggak takut orang ini ya. Garang. Wah. Ya kan? Emang lagi nyambut orang mau nikahan kan enggak sesuai. Tapi kalau malaikat menjaga surga ramah-ramah. Assalamun alaikum bima sabartum. Assalamualaikum. Kalau neraka ya enggak lah. Ada yang tugasnya nyeret neraka.
Dan dalam hadis kan neraka itu memiliki 70.000 tali kendali. Setiap tali kendalinya itu diseret 70.000 malaikat. Kali aja 7. Terus para pemimpin malaikat yang menjaga neraka disebut Az-Zabaniyah. Jumlahnya 19. Alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat disebut Az-Zabaniyah. Faliyad'un nadiyah sanad'uz zabaniyah. Pemimpinnya malaikat Malik alaihissalam. Kalau itu ada dalam Al-Qur'an. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, mohon kepada Allah supaya kami dimatikan saja oleh. Qala innakum makisun. Tidak, kalian akan tinggal terus dalam neraka. Nah, jadi itu ada. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pemimpin malaikat yang menjaga neraka itu disebut malaikat Malik. Nah, terus bawahannya ada Zabaniyah. Itu jumlahnya 19. Kemudian ada banyak malaikat yang mengurusi masalah neraka. Intinya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Tuhanmu kecuali Dia. Artinya para malaikat. Kemudian wa minhumul musabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nah, di antara mereka ada yang tugasnya memang bertasbih terus siang dan malam tidak berhenti. Mereka tinggal di langit-langit. Karena kan langit-langit yang ada 7 lapisan itu kan yang ditinggali oleh para malaikat. Dijaga oleh para malaikat. Dijaga oleh malaikat. Seperti yang sudah kita pelajari ya. Di setiap langit itu ada rumah untuk beribadah. Kalau yang di langit yang ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Di situ para malaikat beribadah. Setiap hari 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar, nggak balik lagi yang tadi, baru lagi. Jumlah malaikatnya banyak berarti. Baitul Ma'mur itu di langit ke-7 kan, sejajar dengan arsy Allah Ta'ala. Terus turun ke langit yang bawahnya, yang ke-6 itu juga ada rumah untuk ibadah. Terus sampai di langit dunia, itu namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Karena Al-Qur'an itu kan awalnya turun bukan 17 Ramadan ya. Malam Lailatul Qadar. Itu dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia. Terus jajar atas ke atas. Dari Baitul Izzah, langit dunia turun kepada Nabi SAW dalam masa 23 tahun secara bertahap. Nah, ini Baitul Izzah itu turunnya itu sejajar dengan Ka'bah. Di Ka'bah ke atas, Baitul Izzah, setiap langit ada rumahnya, itu yang dikatakan malaikat ulama seperti itu. Terus nanti ada Baitul Ma'mur di langit itu. Jadi setiap rumah itu ditawafin oleh para malaikat. Sama seperti di dunia ditawafin Ka'bah itu. Ya. Jadi ada yang tugasnya senantiasa bertasbih siang dan malam, enggak pernah berhenti. Ya. Makanya di sini kalau di dalam ayat itu disebut yusabbihuna laila wan nahar. Enggak pakai kata di. Karena harusnya kan yusabbihuna fil laili wan nahar. Fi itu artinya di waktu. Fi di waktu atau di dalam. Umumnya kan gitu kan. Saya bertasbih di rumah misalnya kan. Bukan bertasbih rumah. Ada kata di rumah. Tapi dalam ayat itu enggak pakai kata fi. Yusabbihuna laila wan nahara. Itu mengandung makna balaghah kata ulama. Apa itu? Bahwa mereka enggak pernah berhenti siang malam bertasbih. Jadi kalau bertasbih di waktu malam bisa saja cuma sebagian malam. Bertasbih di waktu siang sebagian siangnya. Tapi ini enggak, yusabbihuna laila wan nahara. Artinya sepanjang malam, sepanjang siang enggak pernah berhenti. Apalagi tambah lagi la yafturun, enggak berhenti. Sama seperti ayat mengenai Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaibah. Wasta'ala ra'su syaibah. Ista'ala itu artinya menyala.
Ar-ra'su kepala, syaiban itu apa? Uban. Kan beliau umur 80-an tahun belum punya anak kan? Tapi kemudian setelah itu dikaruniai anak, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Beliau nggak putus asa. Dalam ayat itu wasta'ala ra'su syaiban. Yang namanya uban itu harusnya kan menyala di kepala. Bukan kepala menyala dengan uban. Tapi kata dinya nggak ada, terus dibalik. Kepala menyala dengan uban. Nah, itu kata ulama balaghah, itu menunjukkan bahwa rambutnya semuanya putih. Nggak ada yang hitam sedikit pun. Nah, kalau menggunakan kalimat uban menyala di kepala, berarti masih kemungkinan ada rambut yang itu namanya balaghah. Kalau belajar balaghah, belajar bahasa sastra seperti itu. Nah, jadi para malaikat itu ada yang tugasnya sepanjang malam, sepanjang siang nggak pernah berhenti bertasbih, memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala. Kemudian wa annahu ta'ala fadhala bainahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala fadhala bainahum. Artinya apa? Melebihkan sebagian malaikat di atas sebagian yang lain. Sebagaimana para rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itu adalah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ada yang nabi saja bukan rasul. Ada yang nabi dan rasul. Ada yang ulul azmi 5. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga begitu. Sebagiannya diutamakan di atas sebagian yang lain. Seperti misalnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil alaihissalam itu dimuliakan di atas malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril alaihissalam dimuliakan di atas semua malaikat. Makanya di dalam sholat malam tahajud kita itu disunahkan membaca doa kita, di antaranya Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kenapa 3 malaikat? Kenapa enggak yang lain juga disebutin? Itu menunjukkan bahwa 3 malaikat ini punya kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Allahumma robba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril dan Mikail dan Israfil. Apa kemuliaan 3 malaikat ini? Sehingga kita dianjurkan untuk membaca doa itu ketika tahajud di waktu malam. Orang kalau tahajud di waktu malam itu kan biasanya bangun tidur, terus bangun sholat. Ketika orang tidur itu kan aslinya dimatikan oleh Allah kan. Terus ketika dia bangun, dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi kehidupan setelah kematian. Dan 3 malaikat itu semuanya ngurusin kehidupan. Makanya disunahkan membaca doa itu. Karena 3 malaikat itu, Jibril, Mikail, Israfil, semuanya ngurusin kehidupan dan kematian. Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Wahyu itu berkaitan dengan kehidupan dan kematian kan? Kehidupan kematian apa? Hati. Dengan adanya wahyu, hati kita menjadi hidup. Ketika tidak ada wahyu Allah, hati kita menjadi mati. Bahkan itu adalah kehidupan dan kematian yang sesungguhnya. Orang bisa saja jasadnya hidup tapi hatinya mati. Berarti sama seperti orang yang mati. Ya, sama seperti orang yang mati. Tapi ada orang yang mungkin jasadnya mati tapi dia hidup seperti orang yang hidup. Qala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, tapi mereka hidup. Nah, ruh, jiwa mereka hidup di sisi Allah Ta'ala. Malaikat Jibril mengurus kehidupan dan mati. Malaikat Mikail, apalagi? Beliau kan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak semua. Itu untuk apa itu? Untuk kehidupan manusia kan, kehidupan fisik lah ya. Malaikat Israfil kehidupan.
Mematikan dulu, mati semuanya orang. Tiup lagi, hidup semuanya manusia. Itu juga termasuk mengurusi kehidupan dan kematian. Makanya 3 malaikat yang mulia tadi memiliki kedudukan yang penting di sisi Allah Ta'ala. Makanya senantiasa disandingkan. Jibril, Mikail, dan Israfil. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutamakan sebagian malaikat di atas sebagian lain. Faminhumul malaikatul muqarrabun. Nah, di antara mereka adalah malaikat yang muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Ta'ala, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Wa minhum duna dzalik, di antara mereka yang di bawah itu. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu awalan tsumma lil adillatin naqliyati wal aqliyatil atiyah. Maksudnya apa? Bahwa keimanan kita kepada para malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu pertama karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu karena kita belajar dalil-dalil nakli, kemudian dalil-dalil akli untuk menguatkan keimanan tadi. Ya, beliau selalu mengatakan seperti ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kewajiban manusia pertama itu bukan mengkaji, meneliti, mentelaah, enggak. Kewajiban pertama manusia itu apa? Beriman. Beriman karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman berarti mendapatkan hidayah. Setelah itu baru mengkaji. Karena ada sebagian orang yang berpikir gini, enggak, kewajiban kita itu mengkaji dulu baru beriman. Dikaji dulu, di ini dulu baru beriman. Enggak. Kenapa? Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena iman itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Seharusnya manusia itu secara fitrahnya terus beriman. Makanya dalam hadis, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku itu sebenarnya hunafa, hanif. Kemudian datanglah setan, kemudian memalingkan mereka. Makanya beliau selalu mengatakan begitu. Beriman kepada para malaikat Allah Ta'ala itu pertama karena hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Adalah hidayah sesuai dengan fitrahnya. Baru setelah itu karena dalil-dalil nakli, mentelaah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian baru dalil-dalil akli, yaitu secara akal pikiran yang semakin menguatkan. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita pelajari insyaallah selanjutnya dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli.